Pemirsa, putusan MK yang mengabulkan syarat sedang atau pernah menjadi kepala daerah bisa ikut Pilpres harus diakui mempengaruhi dinamika politik terutama dalam hal penentuan bakal calon wakil presiden. Lantas sejauh mana poros Ganjar menghitung bakal cawapres mereka yang berpeluang besar akan menghadapi pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Anies Muhaimin? Telah bersama kami Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahur Muzi dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Romi, selamat malam Mas Burhan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama ke Mas Romi terlebih dahulu. Mas Romi, ini pasca putusan MK banyak kemudian pertanyaan yang muncul di publik, di benak publik, termasuk apakah putusan MK mempengaruhi pertimbangan koalisi dalam memilih pendamping Ganjar Pranowo sebagai bacawa pres, Mas Romi? Tidak, karena memang memutuskan bakal calon wakil presiden ini pembahasan yang panjang. Dan ini pembahasan yang strategis untuk kepentingan Indonesia, bukan untuk kepentingan partai demi partai. Ketika saya pernah menyampaikan di Metro TV juga beberapa hari yang lalu bahwa nama yang ada hari ini tinggal 3, bahkan terakhir sudah tinggal 2, Pak Sandi dan Pak Mahfud. Ini adalah satu indikasi bahwa tanpa atau dengan adanya keputusan MK, kita tetap berpegang kepada nama-nama itu. Insya Allah namanya tidak akan jauh dari nama-nama yang sudah beredar dan insya Allah akan segera diumumkan dalam 1-2 hari ini dan kemudian didaftarkan. Yang kedua, bahwa putusan MK ini juga masih mengandung persoalan, baik secara prosedur dalam pengambilan keputusan sebagaimana disoal oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sendiri Profesor Saldi Isra dan Pak Arief Hidayat, maupun secara konten, karena ketika kita menggunakan istilahnya Profesor Yusril, penyelundupan hukum dari pertimbangan hukum menjadi amar putusan itu mengandung cacat hukum serius. Karena 4 Mas menolak, Romi, tapi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi penasaran. Tapi konkaringnya kok dianggap sebagai memberikan dukungan terhadap amar putusan itu bagaimana? Jadi ini masih mengandung persoalan hukum itu di situ. Jadi tapi kemudian di luar dari putusan MK itu sendiri, Mas Romi, maka menjadi ya gimana? Ya, di luar putusan MK sendiri yang menjadi penasaran apakah kemudian ada perubahan dalam nama pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ataukah kemudian betul nama yang kemudian santer disebut Mahfud MD yang akan dipilih menjadi pendamping Ganjar? Ya, tadi saya sudah sebutkan 2 nama terakhir adalah Pak Sandi Uno dan Pak Mahfud MD. Kita tahu persis Pak Mahfud MD adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang beredar cukup lama di panggung Republik ini sejak menjadi Menteri Pertahanan. Bahkan Pak Mahfud MD ini tahun 99 menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Gus Dur, itu dari Partai Persatuan Pembangunan. Dan ini dikonfirmasi langsung, bahkan diingatkan langsung dalam unggahan media sosial saya sebutkan itu dari Pak Mahfud, bahwa yang membuat tanda tangan Pak Mahfud menjadi Menteri Pertahanan itu rekomendasi dari Pak Hamzah Has, Ketua Umum pendahulu saya. Dan itu jelas menunjukkan bahwa Pak Mahfud tidak jauh dari keluarga besar NU yang merupakan partai turunan P3 yang jadi P3 merupakan partai turunan NU yang di situ kita merupakan keluarga besarnya. Nah, tapi apapun keputusan tentang Pak Mahfud MD atau Pak Sandi Uno ada pada pertemuan para ketua-ketua umum yang berlangsung dalam 1-2 hari ini. Dan insya Allah akan diumumkan barangkali ya sebelum pendaftaran dibuka begitu. Oke, 1-2 hari akan ada pertemuan dari para ketua umum parpol koalisi, tapi apakah perlu juga ada restu dari seorang Joko Widodo? Pak Jokowi kita ketahui beliau ada di luar negeri sedang melaksanakan tugas negara dan beliau baru akan kembali tanggal 24 kalau tidak salah. Karenanya ketika hari ini para ketua umum mengambil keputusan dan kemudian juga didaftarkan mungkin pada tanggal 19 Oktober besok, itu menunjukkan bahwa konsultasi dengan Presiden Jokowi kalaupun terjadi sudah dilakukan sebelumnya, artinya sebelum beliau berangkat. Oke. Baik, Mas Burhan, catatan Anda mengenai sikap dari koalisi sendiri yang tadi dikatakan oleh Mas Romi tidak ada berpengaruh apapun putusan MK karena kemudian nama-nama sudah mengerucut. Ya, memang menurut saya masuk akal ya kalau keputusan MK yang dikatakan punya kontribusi konstitusional jika Gibran maju sebagai cawapres itu tidak mempengaruhi utak-atik penentuan cawapres koalisi pendukung Ganjar. Karena pertama
Mas Gibran sendiri bukan prioritas sebagai cawapres Mas Ganjar karena jeruk makan jeruk ya, berasal dari partai yang sama, berasal dari daerah yang sama yaitu Jawa Tengah, dan kurang lebih keduanya juga relatif muda sehingga tidak memberi semacam keunggulan komparatif untuk menarik pemilih terutama dari generasi X dan generasi boomers. Jadi terlalu banyak kesamaan. Makanya saya termasuk orang yang tidak terlalu yakin kalau misalnya Gibran tidak diambil oleh Prabowo, kemudian Ganjar akan mengambil Gibran duluan. Karena secara elektoral itu terlalu banyak kesamaan, irisan, yang itu membuat tidak memiliki nilai tambah buat Mas Ganjar, terutama dalam mengejar ketertinggalan dengan Pak Prabowo. Nah sekarang tinggal dua kan, meskipun saya sendiri harus membuka semacam benefit of the doubt, ya bisa saja muncul nama di luar Pak Mahfud atau Mas Sandi, tetapi sepertinya alasan keterikatan dengan NU itu memiliki bobot yang lebih besar. Nah, apakah itu dimiliki oleh Profesor Mahfud MD atau nama lain di luar dari Pak Mahfud ya, karena Ibu Hovifah sepertinya sudah keluar dari daftar list gitu ya. Itu kita harus tunggu 1 hari 2 hari. Tetapi lagi-lagi dua figur yang tersisa ini itu punya keunggulan yang berbeda-beda. Ya, pertama kalau dari sisi track record itu Pak Mahfud lebih fokus atau heavy-nya rekam jejaknya di politik dan ketatanegaraan. Sementara Mas Sandi di ekonomi kreatif. Jadi beda di situ. Dari sisi itu Mas Sandi punya keunggulan yang lebih baik untuk menutupi hal yang tidak dimiliki Mas Ganjar, karena Mas Ganjar itu S1-nya hukum kalau tidak salah gitu ya. Jadi sama dengan Prof Mahfud meskipun S2-nya mengambil ilmu politik ya. Nah, kemudian dari sisi elektoral Mas Sandi juga punya keunggulan karena punya daya tarik terutama di luar Jawa. Sementara Prof Mahfud ya itu punya keunggulan terutama di Jawa Timur ya. Dan terakhir, dan ini mungkin tidak dimiliki oleh Mas Sandi, Prof Mahfud lebih punya daya tarik di kalangan kelas menengah, selain punya irisan yang kuat terutama di segmen pemilih NU yang kita tahu punya proporsi yang sangat besar di kalangan umat Islam di Indonesia. Jadi ini plus minusnya di antara kedua tokoh ini. Oke, tapi kan Mas Romy, politik kan dinamis seperti itu. Walaupun tadi dikatakan sudah mengerucut nama pendamping menjadi Sandiaga Uno ataupun Mahfud MD. Tapi bagaimana dengan kemungkinan Ganjar melirik Gibran sebagai bacawa pres? Tahan dulu jawaban dari Mas Romy, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.